Berjumpa lagi dengan Kak Joanna dalam ibadah IMPA online tanggal 17 April 2022. Nah, gimana nih kabarnya semua dalam minggu terakhir ini? Pada sehat ya? Oh iya, sekarang kan lagi puasa nih. Terus lagi juga mendekati mau ujian. Berarti adik-adik semua lagi persiapan ya untuk menghadapi ujian. Tetap semangat, tetap mengandalkan Tuhan, dan jangan lupa untuk belajar juga mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh masing-masing. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita bangkit berdiri. Kita awali ibadah kita dengan semangat dengan menyanyikan lagu Mars Pelkat PA. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami akan mengawali ibadah kami dengan doa-Mu ya Tuhan. Berkatilah ibadah kami Bapa, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan Yesus yang baik, Engkau berkati juga buat kakak Layan yang bertugas sebagai pelayan firman. Biarlah Engkau mengurapi kakak Layan dalam penyampaian firman-Mu. Berkatilah teman-teman kami yang lain Bapa yang dalam melihat video ibadah Pelkat hari ini. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Biarkan anak-anak datang kepadaku, itu sabda Yesus. Dia
aku datang, Yesus memanggilku. Oke, kita akan masuk ke dalam pembacaan Mazmur, di mana Mazmur kita pada hari ini terambil dari Mazmur 95 ayat 1-3. Yang dimana akan Kak Joanna bantu bacakan. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Amin. Adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus. Kita bersatu dalam doa. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Tolong Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu dan bimbinglah kami agar kami bisa mengerti dan memahami kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Jadikan kami anak yang setia dan taat, penuh hikmat dan pengetahuan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 10. Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 10. Kita akan dibantu Mama Papa untuk membacanya. Mari kita membacanya. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikianlah pembacaan hari ini. Yesus mati di kayu salib. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya.
Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia. Dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya ku bebaskan raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak. "Salibkanlah dia!" Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, Salam, hai raja orang Yahudi. Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus,
engkau meninggalkan aku. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, Sungguh, orang ini adalah anak Allah. Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Adik-adik, seperti bacaan kita hari ini yaitu kitab Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 10 yang bercerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus yang kita rayakan sebagai perayaan Paskah yang jatuh pada hari Minggu atau hari pertama. Adik-adik, sebelum kita merayakan Paskah, itu ada peristiwa Tuhan Yesus disalib. Ia mengalami kematian di hari Jumat dan pada hari ketiga Tuhan Yesus bangkit. Nah, Tuhan Yesus disalib karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih Allah yang tidak terbatas kepada kita, umatnya. Dan adik-adik, Tuhan rela menderita untuk keselamatan kita, menebus dosa-dosa kita. Nah adik-adik, Injil Yohanes ini ditulis dalam bahasa Yunani oleh orang-orang Kristen Yahudi yang tinggal dengan kebudayaan Yunani. Pada zaman dulu, Paskah ini dirayakan untuk mengenang pembebasan orang Israel dari Mesir. Dan ini mereka rayakan setiap hari Sabtu di tiap keluarga. Nah, adik-adik, sekarang Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus ini kita rayakan di hari Minggu dan menjadi hari ibadah kita. Peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus ini sebagai titik tumpu dari iman kita kepada Tuhan Yesus. Kenapa peristiwa Paskah ini sebagai bukti bahwa Tuhan menyayangi dan menjaga kita? Adik-adik, Paskah atau Tuhan Yesus bangkit ini untuk kebaikan manusia. Yaitu satu, bahwa kebangkitan Tuhan Yesus adalah untuk kemenangan bagi kehidupan manusia. Kedua, sebagai bukti Tuhan itu setia kepada umatnya. Jadi adik-adik,
kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus atau Paskah ini dengan sukacita, dengan cara berbagi. Misalnya, untuk teman-teman kita yang mengalami kekurangan, misalnya memberi, bahkan juga mendoakan teman-teman kita yang mengalami sakit penyakit, atau adik-adik mengunjungi panti asuhan atau teman-teman kita, menghibur teman-teman kita yang dalam keadaan sakit. Banyak hal yang bisa kita lakukan, adik-adik. Mari adik-adik, kita menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa bersukacita karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan merespon firman Tuhan dan kita akan mengangkat lagu dari Kidung Ceria 149, Ajar Aku Mendengar Seperti Samuel. Ajar aku mendengar seperti Samuel, bila kau memanggilku seperti Samuel. Tuhan panggil namaku, berilah tugas padaku. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Ajarku menjawabmu seperti Samuel. Tuhan, kau bersabdalah, hamba-Mu mendengar. Apa juga titah-Mu, kan ku turut segera. Ku sampaikan firman-Mu seperti Samuel. Adik-adik, mari kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena Engkau memberkati bangsa dan negara kami, juga para pemimpin bangsa kami. Sehingga Tuhan, kami bersyukur Engkau melimpahkan segala kekayaan alam bagi negeri kami tercinta ini. Mohon Tuhan berikan kedamaian, kesejahteraan, kemakmuran bagi bangsa dan negara kami ini dan pemimpinnya yang bijaksana. Berkati juga gereja-Mu yang senantiasa bersaksi untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati para pelayan-Mu, para pendeta, penginjil, dan kakak layan kami Tuhan, juga majelis. Tuhan bantu untuk tetap semangat memberitakan firman-Mu kapanpun dan dimanapun. Demikian juga kami sebagai anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih juga Engkau memberikan kami kesehatan, kekuatan. Juga memberi kami kekuatan untuk bisa melewati pandemi COVID saat ini Tuhan. Engkau berkati setiap keluarga agar bersatu padu, bersemangat, saling mengasihi, dan memberkati orang tua kami yang membimbing kami dengan penuh ketulusan dan cinta kasih.
Bantu kami juga sebagai anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang hormat kepada orang tua, mengasihi anggota keluarga kami. Engkau berkati teman-teman kami, guru-guru kami, dan juga berkati setiap pelajaran yang kami ikuti di sekolah, baik online maupun offline. Terima kasih Tuhan, sempurnakan doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Oke, adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan seperti biasa. Persembahannya bisa dititipkan ke Mama dan Papa, di mana nanti Mama dan Papa akan mengantarkan ke sekretariat gereja, atau bisa dikirim melalui via transfer, melalui barcode yang sudah disediakan, ataupun melalui nomor rekening yang sudah disediakan oleh pihak gereja. Kita akan mengumpulkan persembahan, kita angkat lagu pujian kita, Kudaki Gunung yang Tinggi. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau adik-adik, kita akan menyerahkan persembahan kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami telah mengumpulkan persembahan. Biarlah persembahan yang telah kami kumpulkan ini bisa dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu. Berkatilah tangan-tangan yang telah memberikannya Bapa, berkatilah rezeki kedua orang tua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, kita
telah di akhir ibadah. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita angkat lagu pujian kita dari Kidung Ceria 199, Ku Suka Menuturkan. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, peliput terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Mari kita tutup dengan doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau rela menderita dan bangkit demi kami. Cinta kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami, semuanya itu untuk kebaikan kami, anak-anak yang Engkau kasihi. Tuhan Yesus, saatnya ibadah kami selesai hari ini. Dan Tuhan, jangan biarkan segalanya menjadi percuma, tapi jadikan kami saksi yang hidup, baik perkataan dan perbuatan, menjadi garam dan terang. Tuhan Yesus, tolong tuntun tangan kami, bimbing langkah kami, dan hadapkanlah wajah-Mu kepada kami, sehingga kasih-Mu mengalir dalam kehidupan kami, dan kami juga bisa menjadi berkat bagi sekeliling kami. Juga kiranya nama-Mu dimuliakan hari ini dan untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shape